Sungguh berlebihan bersikap hanya mendatangkan malapetaka bangsa. Sungguh berlebihan berperilaku hanya mendatangkan malapetaka negara. Wajar dalam segalanya maka bangsa dalam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana, mengajak diri kita masing-masing berpikir kian lembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan tentu saja sembari mengaktualisasi, menginovasi nilai-nilai luhur Pancasila dasar negara, ideologi bangsa tentu niscaya. Karena kita adalah bangsa Indonesia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pagi tadi sebelum sholat subuh, kami menggurat 7 syair sabdana yang kami mulai dengan Monaco. Tapi sebenarnya Monaco ini sudah 2 hari yang lalu ya. Kemudian ada Brunei Darussalam, Swedia, Luxembourg maksud kami, dan yang lainnya. Apa yang menarik dari negara-negara kota yang kami sebutkan? Kalau kita beranjak jauh sekali sebelum dilahirkannya Sang Juru Selamat, saudara kita menyebut Yesus Kristus, ya. Kami menyebutnya Nabi Isa alaihissalam. yakni ketika Plato mengguratkan dialognya dengan kawan-kawan, impian negara kota, negara yang dipimpin, bukan dikuasai. Jadi negara yang dipimpin oleh para sofis, oleh para filsuf yang bijaksana. Karena dalam benak terdalam Plato dan kawan-kawan, membangun negara kota yang kurang lebih sekitar 50 kepala keluarga lebih mudah dibandingkan dengan jutaan kepala keluarga. Mengapa? Karena selain luas wilayah yang tidak terlampau luas, pada sisi yang lain mudah dikenali. Tidak saja tokoh-tokohnya, namun juga warga negaranya. Meski seorang pemimpin tidak harus hafal dengan warga negaranya, namun dalam perspektif pemikiran hikmatologi yang berfundasi dari keimanan, apapun keimanannya. Jadi hikmatologi mengajak diri kita untuk merayakan kemerdekaan tanpa penjajahan. Ini yang sekali lagi tidak saja digagas tetapi betul-betul diterapkan oleh
founding fathers and mothers kita, Indonesia, bangsa negara. Karena apa? Boleh jadi negara-negara yang tidak banyak muslimnya seperti Singapura, Swedia, dan yang lainnya tidak menggunakan kata musyawarah untuk mufakat, tetapi boleh jadi dialog and decision making. Namun, lagi-lagi, rahmat Allah, Tuhan Yang Maha Esa itu diturunkan tidak berdasarkan pada agama kepercayaan seseorang. Termasuk tidak semata-mata karena memeluk Islam. Tetapi rahmat Allah itu dicurahkan kepada orang-orang yang memiliki konsistensi dan menunjuk memilih pemimpin bukan penguasa. Pemimpin dipilih berdasarkan dialog tadi, kemudian diputuskan, sedangkan penguasa didasarkan pada dukungan massa, tentu saja dimiliki oleh partai politik berdasarkan demokrasi. Ya. Kemudian hasil dari mobilisasi massa itu akhirnya memilihlah penguasa, bukan pemimpin. Jadi seberapapun besar sumber daya yang dimiliki, sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut, sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara tersebut, sumber daya yang melimpah, nyaris tidak berguna secara sangkil dan mangkus, efektif dan efisien untuk memakmurkan, apalagi mengadilkan perprik manusiaan, berdaulat rakyatnya. Nyaris tak berguna. Mengapa? Karena ketika negara dikuasai oleh penguasa, maka penguasa itu sibuk berbagi kue sumber daya alam, sibuk berbagi massa untuk mendukung syahwat dunianya. Sehingga betapapun negara itu bersumpah demi negara, harga mati, demi ideologi harga mati, meskipun sumpahnya menggelora di depan massa, tapi penguasa lagi-lagi tidak akan mampu mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, kebahagiaan. Apakah kemakmuran dan kebahagiaan itu tidak inherent atau tidak signifikan dengan peri kemanusiaan, peri keadilan dan kesejahteraan? Bukan itu masalahnya. Tetapi apa yang diyakini oleh pemimpin, apapun agama dan kepercayaannya, seorang leader, seorang pemimpin pasti akan mengusahakan rakyat berdaulat, mengedepankan peri kemanusiaan, dan menyuguhi keadilan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Karena itulah kami teringat di era 1980-an riset yang dilakukan oleh E.F. Schumacher. Small is beautiful. Kecil itu indah. Meski studi ini lebih fokus pada sektor ekonomi real, non-government, di luar pemerintah, namun bisa kita pakai untuk berkaca bahwa kecil kalau dikelola dengan baik, dihadirkan seorang pemimpin, maka bisa tak sekedar melindungi warga negaranya, tetapi mensejahterakan warga negaranya.
Contoh yang terdekat adalah Singapura dan Brunei Darussalam. Singapura basis kepemimpinannya bukan Islam. Kesultanan Brunei Darussalam basis kepemimpinannya Islam. Namun keduanya relatif memiliki kesamaan, rakyatnya berdaulat. Tidak ada penjajahan yang dilakukan oleh penguasa tanpa mobilisasi massa. Tentu saja sumber daya alam yang tidak melimpah ruah seperti di negara tetangganya Indonesia. Namun setidaknya kedua negara yang kami sebut memiliki daya ekonomi terutama yang sangat kuat sekali. Karena di kedua negara itu dan di beberapa negara Eropa termasuk Afrika, rakyatnya disosialisasi untuk sadar memilih pemimpin. Dan Kesultanan Brunei Darussalam, meski tidak dipilih oleh rakyat sebagaimana di negara yang menganut sistem demokrasi dalam tanda petik. Kalau kami menamai Singapura menerapkan hikmatokrasi. Maka meski berbeda dalam sistem pemerintahan, sepanjang pemimpin menjadi teladan di tengah warga negaranya, maka betapapun sumber daya alam tidak melimpah ruah, namun warga negaranya bisa tak sekedar mengais rezeki, tetapi aman, hidup sejahtera. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, apa kalau begitu kunci utama di dalam sistem pemerintahan hikmatokrasi? Kalau di Indonesia sangat lengkap sekali karena ada Pancasila. Tetapi kita tidak boleh abai bahwa meskipun bukan bernama dasar negara dan ideologi bangsanya Pancasila, seperti sejumlah negara yang kami sebutkan di muka, tetapi esensi dasarnya menganut nilai-nilai luhur Pancasila. Karena Pancasila itu bukan milik bangsa Indonesia semata, tapi Pancasila itu adalah milik setiap dada yang di dalamnya ada nilai luhur Nusantara, yakni benua yang ditali hubungkan dengan kerjasama, dan setiap kerjasama itu pasti ada unggul lemahnya. Prinsip dalam kepemimpinan mampu untuk mengendalikan, menata laksana segala sumber daya yang ada untuk sebesar-besarnya kemakmuran bangsa dan negara. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas segala dukungan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Rahayu Sakung Dumati.